Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Diksalina Naya Aryahita. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan dengan lantang bahwa saya menyetujui untuk perempuan menjadi egois. Perempuan seringkali disalahartikan dan perempuan seringkali dianggap lemah serta tidak berdaya. Pada zaman dahulu, pada saat ekspansi Jepang di Indonesia, perempuan hanya dijadikan seorang budak dan hanya sebagai alat pemuas hasrat laki-laki, yang dimana mereka mendapatkan tindak kekerasan seksual dan mendapatkan diskriminasi. Dengan itu, saya mendukung gerakan feminisme yang dimana untuk menjunjung tinggi kesetaraan gender, yang dimana tidak ada perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Saya menyetujui dengan adanya gerakan perempuan egois, yang dimana hal tersebut dalam kutip untuk mengutamakan kepentingannya terlebih dahulu daripada kepentingan orang lain dan mencintai dirinya sendiri untuk mampu menyeimbangkan psikis, mental, dan secara fisiknya ia untuk dapat berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan memiliki peran penting dan ia berkontribusi banyak dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saya sangat menyetujui mosi debat pada kali ini, yang dimana saya memiliki 3 poin utama pada kali ini. Yang pertama adalah untuk mengutamakan kesejahteraan diri sendiri, yang dimana seorang perempuan harus dapat mencapai kesejahteraan dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada pria ataupun siapapun itu. Oleh karena itu perempuan dapat mencapai karir yang dia inginkan dalam kehidupannya dan sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu perempuan tidak hanya sebagai seorang budak dan harus berani berkata tidak apabila dia melakukan tindak kekerasan. Dan yang kedua adalah untuk mencapai kesetaraan melalui kemandirian, yang dimana perempuan tidak bergantung oleh siapapun dan perempuan berani untuk melakukannya sendiri. Seperti contohnya pada Presiden Republik Indonesia kelima yang merupakan Ibu Megawati Soekarno Putri, yang perempuan presiden pertama yang dalam sejarah Indonesia dapat dijadikan sebagai seorang inspiratif bahwa perempuan tidak hanya bekerja di dapur, bahwa menunjukkan ia dapat memimpin negara ini dan menjadi seorang leader di negara yang besar ini. Selain itu ada Raden Ajeng Kartini dari Kabupaten Jepara yang merupakan seorang wanita kuat yang untuk mengemansipasikan seorang wanita bahwa tugasnya tidak hanya di dapur dan hanya melayani saja. Dan yang ketiga adalah menjadi modal penting untuk mengurangi bibit-bibit yang tidak baik yang ada di Indonesia. Selain itu juga untuk generasi berikutnya sebagai inspirasi, yang dimana dengan adanya perempuan yang egois ataupun perempuan yang mandiri dapat memberikan contoh untuk perempuan-perempuan selanjutnya untuk berani berkata tidak dan untuk berani untuk melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Oleh karena itu saya sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini bahwa kita harus menjadi perempuan yang egois untuk dapat mencapai kedaulatan kita, bahwa kita memiliki kontrol penuh terhadap diri kita. Kita memiliki suatu hal yang dapat kita berikan kepada negara maupun kontribusi untuk siapapun. Oleh karena itu perjuangan perempuan tidak main-main. Pada saat remaja dia sudah mengalami menstruasi, dan pada saat menjadi ibu ia bertaruh nyawa untuk dapat melahirkan seorang anak dan memastikan anak itu selamat. Dan setelah dia menjadi ibu, setelah melahirkan, dia harus mengalami fase menyusui, mengasihi, memastikan bahwa anaknya mendapatkan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang baik. Hal tersebut merupakan perjuangan seorang perempuan yang sangat luar biasa dan tidak dapat dibandingkan oleh manapun. Oleh karena itu, pada pasal 27 ayat 1, negara menjamin kesetaraan di depan hukum bagi perjuangan kesetaraan gender di Indonesia, yang dimana pada saat ini sudah tidak ada kesenjangan gender yang dimana perempuan dianggap lemah oleh manusia manapun. Oleh karena itu saya sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini untuk perempuan menjadi egois. Dalam tanda kutip ia harus mengutamakan kepentingannya pribadi dan dia memiliki kontrol penuh terhadap dirinya. Oleh karena itu saya sebagai perempuan Diksalina Naya Aryahita, saya sangat setuju dengan mosi kali ini. Terima kasih.